Ansor kan di bawah PBNU ya, Nggih, di bawah NU lah. kayaknya mulai rame nih. Iya, 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 sebagai satu organ di NU ini kan Iya. tentu ditunggu nih Iya. bagaimana sih sikap Ansor gitu ya. Karena kita tahu rame-rame belakangan mulai dari pengurus NU yang ke Israel ketemu dengan presiden Israel yang melukai bukan hanya apa PNU sendiri tetapi juga masyarakat Indonesia, Nahdiyinnya malah Iya, ya kan. iya. Nah, kemudian yang kedua adalah rame-rame soal statementnya Sekjen PBNU yang akan mengambil alih PKB. Iya. Ini kan jadi agak rame nih. Saya Rame. nggak tahu apakah itu mewakili aspirasi Nahdiyin atau hanya elit-elit PKB, tetapi elit-elit NU maksudnya. Tetapi bagi Ansor sendiri bagaimana sikapnya? Ya pertama sih kalau soal Israel kan sudah ada mekanisme ya dan sudah banyak direspon lah baik itu oleh PBNU maupun apa lembaga asal mereka dan sudah ada aturan kalau nggak salah. Jadi sudah selesai saya pikir ya. Ya, karena sudah beberapa yang mundur Sudah gitu ya. beberapa yang mundur segala macam. Toh kemudian itu tidak mewakili NU secara keseluruhan dan NU tetap termasuk Ansor pada komitmen ya kita berdiri pada garis tegak lurus perjuangan Palestina kan. Nah itu soal itu. Kemudian yang kedua kalau soal tadi hubungan dengan PKB ya, Iya. yang itu. Dan memang ya ini agak kerame akhir-akhir ini. Ini kan saudara kan. Saudara. Saudara kandung ya kan. Pada ribut-ribut. Ya memang karena dulu kan berdirinya PKB juga ada peran NU yang besar ya, termasuk deklaratornya, tim perumusnya segala macam. Jadi kemudian kalau hari ini misalnya memanggil secara resmi, saya kira itu ikhtiar untuk memperbaiki. Dan itu apakah sah-sah saja? Ya. Ini statement jawaban yang cari aman atau gimana nih Gus? Enggak, memang sah. Iya, Memang iya. sah. Jadi memang sah. Karena ada proses historis yang kita nggak bisa lupakan. Ya, dan itu Gitu. nggak boleh dilupakan ya. Nggak boleh Meskipun mereka bisa saja dengan dalih konstitusi dan lain sebagainya, tetapi faktanya bahwa lahirnya PKB juga tidak pernah lepas dari NU. NU, ya. Kira-kira begitu ya. Iya, betul. Tapi kenapa kemarin kok pada saat Pilpres seakan-akan menarik garis yang sangat tegas bahwa PKB nggak boleh mengklaim mayoritas suara dari NU dan lain sebagainya. Kalau ini soal ini ya, soal proses namanya pemilu kan proses, ada proses politik, ada Ya. proses macam-macam di situ lah. Jadi memang nggak bisa dilihat hitam putih. Tapi memang apapun ya, ini kan dua hal yang dipisahkan ya. Satu, NU tetap tetap netral, termasuk di Pilpres kemarin kan. Nah yang kedua, tapi kalau kaitannya dengan hubungan histori dengan PKB kan memang punya sejarah di situ. Jadi kalau hari ini misalnya melakukan langkah termasuk memanggil, kemudian segala macam menyurati ya, Yeah. itu bagian dari ya satu keabsahan yang itu juga bagian dari sejarah kan punya peran di situ. Iya, jadi sudah harusnya sih duduk bersama, udah nggak usah rame-rame lagi begitu ya. Karena yang saya tahu banyak juga kader-kader Ansor yang di PKB, bahkan di Partai lain. DPR. Iya. Ya ini kita nggak bahas partai lain tapi PKB. Yang di PKB dulu kan banyak. Sebagai ketua umum kan mungkin agak bagaimana gitu ya, gamang atau bagaimana? Apakah saya mendukung statementnya Sekjen PBNU atau bagaimana? Ini kan suasananya agak berbeda ya, Iya. suasana politiknya. Ya kalau kita ini kan anak, jadi biarkan soal proses itu PBNU yang melakukan. Orang tua yang menyelesaikan Orang tua, itu ya. Kalau kita fokus ke dalam aja. Fokus ke dalam. Oke, ini menarik Gus. Ya, persoalan lain adalah ini lagi rame soal penyimpangan sejarah lahirnya NU, Gus. Iya. Ya, sehingga Gus Yahya sempat meminta agar dibentuk tim khusus untuk mempelajari, untuk menginvestigasi buku-buku yang konon ada penyimpangan sejarah lahirnya NU. Ini bagaimana Gus? Yang terjadi bagaimana sih sebetulnya? Ya memang ini sangat betul sekali dan sangat urgent sekali ya. Super mendesak lah saya pikir untuk menginventarisir karena kan jumlah sekolahnya banyak di bawah LP Maarif, pesantrennya banyak, kampusnya banyak. Ini kalau nggak ditata, nanti lahirnya itu alumninya macam-macam, warna-warni lah. Ya mungkin memang selama ini kan namanya penerbitan buku itu kan juga nggak bisa dipaksakan 100% terkontrol ya.
karena banyak usulan, banyak penerbit. Saya pikir ini menjadi PR yang penting karena betul memang ya tadi apa namanya ada pengaburan segala macam. Nah, maka ke depan kebijakan kurikulum, kebijakan penerbitan buku yang menjadi buku wajib ya terutama ya bacaan maupun buku tambahan yang itu berada dari sekolah semua harus dikendalikan oleh PBNU, saya pikir begitu. Jadi tim itu sudah sangat tepat untuk segera Sangat mengembalikan gitu kiprahnya gitu sekali, ya. sangat tepat sekali untuk menjaga perjuangan NU lah. Iya. Nah selama ini kan temuannya apakah sudah nggak dianggap serius atau bagaimana Gus? Kan sebetulnya sudah lama yang begitu. Memang sudah lama, tapi diinventarisir kemudian secara keseluruhan nasional ya. Saya kira memang mungkin kemarin masih belum dimonitorkan Karena nasional ya. konon katanya ini sangat sistematis sekali. Iya. Gitu. Itu betul ya? Betul. Nah ini kan bisa menimbulkan gesekan di lapangan Gus. Betul. Ya, saya pikir langkah ini sudah sangat tepat, harus segera dibentuk tim, kemudian ya sudah kita sebagai anak kandung NU ya mensupport. Jika kemudian di sekolah-sekolah yang memang itu kepala sekolahnya Ansor misalnya atau pesantren kiainya Kiai Ansor, kita akan bantu full. Jadi ini memang pekerjaan yang cukup berat, tapi saya yakin bisa lah. Iya. Kalau enggak akan kebobolan ya. Iya, karena kita tidak tahu ya apakah itu nanti tentu sejarah itu akan mempengaruhi mendoktrin pola pikir anak didik ya, sehingga Betul. dia akan membentuk satu karakter yang menyesuaikan dengan apa yang dipelajari, apa yang dia baca, apa yang dia yakini kan. Betul. Ini kan ya bagi anak-anak didik kan menghadapi dua tantangan. Pertama ya kalau tadi terjadi kebocoran-kebocoran buku maupun bahan-bahan ajar yang lain. Yang kedua kan juga menghadapi tantangan di luar dengan teknologi. Nah jangan sampai kemudian dua-duanya kita jebol. Nah minimal dari dalam itu kita rapikan, kita konsolidir sehingga paham-paham yang itu di luar paham Ahlussunnah wal Jamaah ya sudah mulai kita singkirkan lah. Oke. Ini satu lagi pertanyaan yang agak sensitif Gus. Tetapi saya pikir masyarakat kita sudah dewasa ya, bahwa ini sekali lagi bukan menyudutkan satu kelompok tertentu, tetapi fakta yang terjadi di lapangan adalah saya khawatirnya nanti terjadi gesekan di lapangan mengenai kelompok yang mengaku sebagai zuriat keturunan Rasulullah gitu ya, dengan kelompok satunya lagi ulama Nusantara kira-kira begitu, kiai yang Wali Songo dan lain sebagainya. Kita masyarakat Nahdien di bawah, masyarakat umum juga bingung dengan kondisi itu. Karena biasanya guyup kok sekarang seakan-akan api dalam sekam. Nah, gimana ini Ansor? Karena agak khawatir juga kalau terjadi gesekan di bawah. Oke. Memang sih ya beberapa teman-teman di media juga dulu beberapa kali ngubungin saya soal ini ya. Tapi begini, perdebatan ini kan awalnya kan memang bukan secara institusi NU ya, tapi ada Kiai Muda NU di Banten, Kiai Imad ya. Dan itu kan mengulas dari sisi naskah otentik ya. Dibongkar segala macam, ditelusuri sejarahnya segala macam. Saya pikir karena itu berangkat dari perdebatan teks. Maka mungkin kalaupun ada terjadi perdebatan, kita buka ruang teks secara bersama-sama. Nah, dan saya pikir itu masih ilmiah lah. Masih ilmiah. Bukan berangkat dari like and dislike kan, tapi dari teks. Nah, ya bagaimana posisi kita hari ini? Sebenarnya kalau saya ya memang tidak banyak merespon soal ini. Nah, toh nanti kemudian biarkanlah ini antara teks dengan teks yang beradu. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi amalia kan sama sekali tidak mengurangi juga. Misalnya gini, kita hormat dengan para habaib-habaib yang kita yakini memang orang soleh, kemudian segala macam. Toh kita juga sering banyak menggunakan wirid-wirid ya, zikir-zikir, rotibul hadar, rotibul atas segala macam. Kalau itu berjalan seperti biasa. Nah, jadi sementara ya saya tidak mau masuk dalam perdebatan itu. Biarkan saja itu menjadi ruang diskursus. Nah, saling mencerahkan lah kira-kira gitu. Iya, sebagai institusi gerakan pemuda Ansor yang punya anggota cukup banyak, menahan diri lah, menahan diri agar tidak menimbulkan konflik yang justru sangat merugikan Islam sendiri ya Gus. Dan kita dalam hal ini soal Balawi tentu menginduk kepada kebijakan dan dawuh PBNU itu saja. Itu sudah jelas ya. Jelas. Sami'na wa ta'na gitu ya Gus. Sami'na wa ta'na.
Kalau bukan itu nggak rame kayaknya. Ini kan kalau di di Bursa Efek ya lagi right issue lah. Right itu ya. Ini kalau orang bisnis begini nggak mikir. Dengan berbagai macam, jadi hampir 2 bulan ini nggak pernah berhenti. Iya. Yang dikhawatirkan kan akan semakin meruncing di bawah. Karena kita lihat ternyata mereka juga mengkonsolidasikan di media sosial. Iya. Nah maka tadi yang saya singgung di awal, bagaimana teknologi informasi yang digagas Ansor, karena saya pikir Ansor juga sudah mulai intens masuk ke media sosial juga untuk menyebarkan pesan-pesan moderat Islam yang rahmatan lil alamin, Gus. Iya, saya kira memang sekarang ini kan ya dunia ini kan terbagi 3 ya. Kalau dulu ada dunia, ada akhirat, sekarang ada dunia alam maya juga. Jadi alam gaib, alam nyata, alam maya. Saya pikir ini nggak bisa kita hindari, dan memang apapun profesinya, apalagi bagi kader Ansor ya, apapun profesinya, dimanapun, saya kira kita semua harus melek teknologi. Dan yang kedua adalah jika punya konten positif, kemudian hal-hal yang memang bentuk syiar kita, jangan sungkan-sungkan, publikasikan seluas-luasnya. Jangan dianggap itu sebagai kita mau pamer kebaikan atau ria lah. Bukan di situ soalnya. Tapi kita kan nggak tahu dari satu quote kita tiba-tiba 100.000 orang dapat hidayah, kan nggak tahu. Betul. Dari satu gerakan peduli sosial kemudian kita viralkan, lalu banyak orang tersadarkan, kita nggak tahu. Jadi itu bagian dari tahadus bin nimah lah. Nah, bahwa kebaikan harus dibicarakan. Betul. Bukan ria di situ. Bukan ria. Nah, oleh karena itu semua juru dakwah kita, kemudian pelaku organisasi kita, semua harus melek teknologi. Nah, salah satu perangkat yang harus kita seragamkan adalah ini, sindikasi media yang itu milik Ansor maupun jejaring Ansor, kita rapikan, dan sekarang sudah mulai berjalan, termasuk kita juga punya war room, kemudian punya cyber security, lengkap ya? Lengkap. Iya, apalagi di Ansor kan banyak juga orang-orang media yang di sana kan? Banyak sekali. Oke, ini terakhir nih Gus. Apakah sekarang sudah mulai, katakanlah karena Ansor juga punya program yang relate dengan programnya Pak Prabowo dan dan Mas Gibran, sudah pernah diajak bicara nggak kira-kira sinergi seperti apa yang diharapkan atau yang bisa dilakukan bersama dengan pemerintahan yang akan datang? Belum sih, belum. Baru dari hati ke hati aja. Dari hati ke hati. Menyamakan hati lah. Nah, itu bagaimana? Menyamakan hatinya bagaimana, Gus? Enggak, jadi gini. Ya kita kan memahami ruang batin pembangunan ya, kepemimpinan ke depan. Apa sih kira-kira kecenderungan pembangunan ke depan? Apa yang mau dibangun segala macam. Setelah kita amati, lalu bagaimana kemungkinan RAPBN 2025 misalnya. Bagaimana RPG, rencana jangka panjang pembangunan. Kita lihat segala macam semua sisi, kesimpulannya dapat, lalu kita sinkronisasikan agenda Ansor dengan itu semua. Jadi dalam hal ini memang itu sudah auto ya, sudah auto. Diminta nggak diminta, Ansor itu akan menjadi mitra strategis pembangunan ke depan. Dan kita akan mengawal pemimpin yang sah ke depan gitu. Iya. Kalau kemarin kan siapa yang menyakiti Pak Jokowi sama saja menyakiti Ansor, keluarga besar Ansor gitu ya. Nah, kalau berikutnya siapa yang menyakiti Pak Prabowo dan Mas Gibran sama saja atau gimana nih? Sama saja. Sama saja ya. Karena konteksnya bukan personnya tapi adalah konteksnya kepala negara, presiden. Iya, pemimpin kepala negara. Itu kan harus dijaga kan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum kan. Nah, betul. Nah, itu kita jaga. Iya. Dan saya kira kita ini belajar banyak dari Pak Prabowo. Luar biasa beliau itu inspirasi. Artinya gini, Pak Prabowo itu kan mencerminkan satu ya, perjuangan yang panjang tanpa mengenal lelah. Kesabaran, kemampuan merangkul. Itu nggak mudah, nggak dimiliki oleh semua orang. Itu yang menjadi sumber inspirasi kita semua. Oke.